Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam Renungan Harian Klasis Semarang Timur. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah ayat dari Amsal 18 ayat 13. Amsal 18 ayat 13 yang demikian. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Saya ulangi sekali lagi. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya sebuah cerita tentang seorang gadis yang pada suatu hari meluangkan waktu untuk membeli sepatu di sebuah toko sepatu. Ketika dia datang ke toko itu, ia berjumpa dengan penjaga toko. Kemudian penjaga toko itu berusaha menyambutnya dengan ramah dan bertanya, "Apa yang sedang kamu cari? Apakah kamu mencari sepatu?" Jawab gadis itu, "Ya, saya mencari sepatu." Penjaga toko itu menjawab lagi, "Kira-kira sepatu seperti apa yang ingin kamu beli?" Dan gadis itu pun berpikir beberapa detik. Ia mengatakan, "Saya ingin..." Tidak lama setelah itu, penjaga toko menyela perkataannya dan mengatakan, "Saya tahu sepatu apa yang kamu cari. Sebentar, saya carikan dulu." Lalu penjaga toko itu mengambil sebuah sepatu berwarna merah menyala dengan manik-manik gemerlap. Dan penjaga toko itu mengatakan bahwa sepatu itu adalah sepatu yang terbaik yang dimiliki oleh toko sepatu tersebut. Sepatu itu adalah sepatu yang paling digemari oleh orang-orang yang datang ke toko sepatu. Kemudian gadis itu mengatakan lagi, "Mohon maaf, tetapi saya tidak mencari sepatu seperti ini." Lalu penjaga toko mengatakan lagi bahwa tidak mungkin kamu tidak menyukai sepatu ini. Semua orang menyukai sepatu seperti ini. Cobalah dulu, nanti kamu pasti akan merasa nyaman dan menyukai sepatu juga modelnya. Kemudian gadis itu pun menolak. Ia tidak mau mencoba sepatunya karena dia merasa bahwa bukan sepatu seperti itulah yang ia cari. Akhirnya dia mengatakan, "Maaf, saya tidak menginginkan sepatu seperti ini. Mungkin saya harus mencari toko sepatu yang lain." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, semenjak saat itu, si gadis tidak pernah lagi masuk ke toko sepatu itu. Karena ia merasa penjaga toko sepatu itu tidak mampu menjadi pendengar yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, menjadi pendengar yang baik seringkali kita baca melalui renungan, kita dengarkan di renungan, kita dengarkan di khotbah, bahkan juga lagu-lagu pujian. Seolah-olah menjadi pendengar yang baik itu mudah, tetapi nyatanya tidak demikian. Seringkali ketika kita mendengarkan orang lain, kita tidak sungguh-sungguh mendengar untuk memahami dan mengerti apa yang dikatakan oleh orang lain. Tetapi kita mendengar untuk berusaha menanggapi. Kita mendengar untuk memberikan solusi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama belajar ketika ada seseorang yang berkata kepada kita, berbincang dengan kita,
hendaklah kita menjadi pendengar yang baik. Jangan berkata apapun, sediakan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh mendengar. Hanya mendengar terlebih dahulu, bukan menanggapi atau memberikan solusi. Amin. Tuhan memberkati.